Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Assalamualaikum anak-anak semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan kalian masih terus melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu saum, salatul lail, dan segala macam amal yang baik untuk kesempurnaan dalam menjalankan ibadah puasa. Seharusnya pesantren Ramadhani berakhir pada hari Sabtu. Berhubung guru-gurunya minta libur, jadi diteruskan di hari Senin. Ini adalah hari terakhir untuk pesantren Ramadan untuk tahun ini. Dalam pagi ini akan kita ada hal yang terlupakan kemarin, perihal apa yang kita lakukan tentang dalam menyambut atau menjalankan ibadah dalam malam Lailatul Qadar. Yang kedua, bagaimana kita menyambut 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Yang pertama, Lailatul Qadar sudah diterangkan, yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Sudah barang tentu kita tidak akan mensia-siakan malam tersebut, yaitu pada jatuh 10 hari, 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, di mana Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadah melebihi daripada malam-malam lainnya, dan itu disunnahkan kita untuk mengerjakannya. Di malam-malam Lailatul Qadar kita memperbanyak lagi membaca Al-Quran yang sudah diturunkan, dan beriktikaf bagi yang laki-laki. Iktikaf yaitu tidak boleh keluar dari masjid selama 10 malam terakhir itu, baik pun siang harinya. Yang boleh keluar hanya untuk keperluan mandi, ke WC, dan makan. Selebihnya berada di dalam masjid, itu yang namanya iktikaf. Ada juga orang yang berpendapat iktikaf itu hanya malam saja, siang boleh keluar, atau iktikaf 1 jam aja di masjid itu sudah iktikaf. Itu adalah pendapat yang salah. Kenapa dikatakan salah? Karena Rasulullah tidak melaksanakan yang sedemikian, di mana Rasulullah beliau 10 hari memasuki malam Lailatul Qadar itu mengencangkan ikat pinggangnya,
benar-benar berada di dalam masjid, hanya keluar seperlunya saja. Apabila kita keluar dari masjid yang bukan seperlunya saja, berarti iktikaf kita batal. Bisa dibaca dalam Fathul Bahri, ya, itu semua. Jadi itu ada. Kalau hanya 1 jam itu namanya mabit, tinggal. Ini adalah iktikaf. Dalam hadis Sahih Muslim, kitab As-Saum bab Fadlil Lailatul Qadri, inni takaftu asyra awwala altamisu hadhil lailatu summa takaftul asyra al-awsata summa atitu faqila li innaha fil ashri awakhiri faman ahabba minkum ayyaktakif falyaktakif. Sesungguh aku iktikaf dari 10 hari pertama untuk mencari malam itu, yaitu Lailatul Qadar. Lalu aku beritikaf lagi di 10 hari pertengahan, kemudian aku diberitahu bahwasanya dia ada di 10 hari terakhir. Maka siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka iktikaflah. Jadi 10 hari terakhir. Di mana Rasulullah, seperti apa yang dikatakan oleh Ummi Aisyah, an Aisyah qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru shadda mikzarah wa aqiya lailahu wa ayqaza ahla. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mempererat sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi berarti kita harus melaksanakan 10 hari terakhir, yaitu khusuf. Bagi yang tidak iktikaf maupun yang iktikaf, ada doa yang harus dibaca, ya, di malam-malam Lailatul Qadar itu, yaitu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak-banyak membaca itu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Habis tahajud, habis tarawih, ya, di antara tarawih, kapan saja, ya, yang artinya ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia, yang senang mengampuni, ampunilah aku. Jadi mohon pengampun dari Allah lebih banyak. Itu bisa dikecilin, hilangkan dia punya ini. Apa tuh suaranya? Ya, itu di dalam waktu
yaitu itu dalam menjalankan Lailatul Qadar. Dalam menyambut sebenarnya untuk menyambut Idul Fitri, banyak suatu kesalahan-kesalahan yang dilakukan, yang dikatakan lebaran. Lebaran itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Lebaran itu bahasa Belanda. Kalau ada lebaran berarti ada kecilan. Jadi satu Syawal bukan lebaran. Ya. Lebar, bigis. Ya. Perhatian umat Islam pasti tertuju ke hari raya. Bagaimana menyikapi kebiasaan? Kadang-kadang batal puasanya gara-gara bikin kue, ya. Lebih banyak membuat persiapan lebaran itu, persiapan hari raya itu, daripada beribadah kepada Allah dalam 10 hari terakhir. Terutama yang perempuan, yang sibuk membeli baju baru, menukar isi rumahnya itu dengan yang baru. Ini adalah orang yang salah kaprah dalam menjalankan lebaran, membuat kue. Ya taruhlah kalau makan makanan itu untuk berbuka di 1 Syawal itu. Tetapi apakah iya seminggu membikinnya untuk itu? Nanti pas besok mau lebaran malamnya sibuk, bukannya takbir tapi menjejerkan kuenya di meja, menyiapkan bajunya. Nggak ada itu ajaran yang sedemikian. Bagaimana ajarannya? Yang sebenarnya seharusnya di situ lebih banyak merenung. Apa saya akan mendapatkan Ramadan di tahun depan? Bukan sibuk dengan berbuat sesuatu yang bid'ah, yang ditambah-tambah, ingin melampiaskan nafsu. Kalau Rasulullah apabila beliau kedatangan Ramadan, beliau bersukaria. Apabila akan berakhir Ramadan, beliau sedih dan menangis karena keagungan bulan Ramadan itu. Ada yang mengatakan lagi, kalau kembali kepada fitrah, lahirnya seperti anak Ibrahim Rahim. Yang ngomong itu siapa? Orang yang bertaubat, taubat nasuha, itu dia lahir seperti bayi baru lahir. Tapi kalau fitrah di sini adalah artinya kembali kepada fitrah. Yang mana fitrah kita itu siang makan minum, malam tidur. Tapi pada 1 Syawal kita tidak melaksanakan seperti Ramadan, yaitu kembali kepada fitrah hidup kita. Kalau ada ulama mengatakan yang begitu, ya udah, berarti ada punya kitab sendiri. Jadi asal kata daripada Idul Fitri, asal katanya adalah fitrah. Fitri berbuka selesai saum. Maka itu kalau kita berbuka di mulut apa? Iftar. Ya?
Jadi berbuka kembali itu. Ini kalau pas 1 Syawal itu apa kalau diucapkan itu selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, enak aja ngartikan itu. Siapa yang bilang artinya minal aidin wal faizin, lahir dari maaf lahir dan batin? Ngarang. Dimana kalau Idul Fitri, kenapa kita berbuka dikatakan kembali kepada fitrah? Sebelum Idul Fitrah ada kewajiban, sebelumnya kita berpuasa, ya, menahan diri di siang hari dan kembali kepada fitrah, ini kembali seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan dalam melaksanakan Idul Fitri itu? Yang pertama, kita siap-siap untuk menunaikan zakat fitrah. Ya. Di mana hadis Rasulullah an Ibni Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafasi wa tuhmatan lil masakin man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqah minas sadaqah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi yang saum dari perbuatan sia-sia dan perkataan tidak senonoh. Tanpa kita sadari, dalam waktu melaksanakan saum, kita ada hal-hal yang kita lakukan, baik secara perbuatan dan perkataan, dan juga sebagai pemberi kebahagiaan, tuhmah bagi orang-orang yang miskin. Inilah sesama muslim itu bersaudara. Nah, kapan kita membayar zakatnya? Jelas di dalam hadis ini dikatakan, siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu zakat yang diterima. Tetapi siapa yang menunaikannya sesudah sholat, maka itu sedekah. Jadi membayar zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kenapa dibagikan sebelum sholat Idul Fitri? Agar hasil zakatnya itu bisa untuk berbuka bagi fakir miskin. Karena dia berdosa kalau di 1 Syawal itu dia berpuasa. Ya. Tapi karena kan dia enggak ada orang yang memberikan dia zakat, enggak makanan, dia terpaksa dia puasa, yang nanggung itu enggak mengeluarkan zakat. Ya. Jadi itu gunanya Rasulullah mengatakan bahwa memberikan kepada fakir miskin. Ada 2 perbedaan atau bukan perbedaannya. Kalau waktu zamannya Rasulullah, para sahabat, para pengikut Rasulullah itu berzakat, memang mengeluarkan zakatnya itu setelah sholat subuh dan harus selesai sebelum
sholat Idul Fitri. Ini ada sunnahnya begitu. Apa yang dibawa waktu itu? Makanan-makanan sudah siap makan, seperti susu, kurma, apa siap makan. Jadi mereka itu sudah berbuka. Dan kita di Masjid Yausunah melakukan itu. Jadi kita memang beras, uang itu kita kejarkan, usahakan setelah sholat subuh diberikan kepada yang penerima zakat. Dan sebelum sholat kita juga sudah siapkan makanan-makanan kecil untuk berbuka, sehingga yang tidak punya makanan kecil di rumah, kalau berbuka dia harus berbuka dulu, baru kita laksanakan sholat. Nah, ada juga orang mengeluarkan zakat itu katanya boleh 2 hari 3 hari. Jadi sebelumnya, karena kita memberikan uang atau beras. Nanti kalau diberikan 2 hari 3 hari, bukannya untuk beli makanan untuk berbuka, malah beli baju baru, bikin kue untuk kasih orang lagi. Jadi kalau menjalankan yang sesungguhnya, memberikannya itu setelah sholat subuh. Alhamdulillah selama 9 tahun, mau 10 tahun, 9 tahun ini kita laksanakan aman-aman saja. Yang penting kita juga bawa makanan yang sudah siap makan untuk sekedar iftar, berbuka puasa. Ada juga orang melakukan takbir semalam suntuk. Dan keliling kampung, keliling kota dengan penguras suara di masjid-masjid. Sebenarnya amalan ini sekali-sekali tidak ada dasar sunnahnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanya hadis palsu atau maudu yang tidak bisa dijadikan hujjah. Apa hadis yang itu? Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, artinya tidak akan mati pada hati-hati manusia yang mati. Ini diriwayatkan At-Tabrani. Hadis ini statusnya ma'udu atau palsu. Dalam sanadnya terdapat Umar ibnu Harun al-Baqi, seorang qadzab. Qadzab itu pendusta yang sering memasukkan hadis. Jadi nggak ada, mulai dari Isya. Ada memang penafsiran dari sebagian ulama untuk amaliyah takbir selepas Ramadan ini yang didasarkan pada firman Allah SWT, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ini diantaranya dikemukakan Ibnu Abbas dan dikutip At-Tabari dalam tafsirnya atau Imam As-Syafi'i dalam 1 halaman 205. Akan tetapi ini tidak berarti harus semalam suntuk. Nah, kapan takbir itu yang sebenarnya? An Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yaumal fitri min hina yakhruju min bait
hatta ya'tiyal musalla. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir pada hari Idul Fitri dari sejak keluar rumah sampai datang tempat sholat Id. Jadi pagi itu habis subuh sudah berzikir, terus kita berjalan. Sebenarnya hadis ini statusnya dhaif sebagai hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mahfuz berkualitas sahihnya. Sebenarnya hanya amalan daripada sahabat. Wa hadhihi sunnatut tudawiluha a'immatu ahlil hadis wa sahhat bir riwayat an Abdullah bin Umar wa ghairi minas sahabah. Ini takbiran dari sejak keluar rumah menuju tempat sholat Id adalah sunnah yang dilestarikan oleh para ulama hadis dan sahih riwayatnya dari Abdullah bin Umar dan sahabat lainnya. Ya. Jadi sunnah-sunnahnya itu boleh dikerjakan sambil berjalan. Habis subuh kita takbir sambil menuju tempat sholat. Yang lainnya apa yang kita harus lakukan sebelum berangkat ke sholat? Harus berbuka dulu, makan dahulu. Kecuali Idul Adha, yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Jadi dari An Buraidah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Dari Buraidah ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri sehingga makan terlebih dahulu, dan tidak makan pada hari Idul Adha sehingga selesai sholat. Beda ya. Dia harus makan dulu. Yang seterusnya usahakan ya, kalau perginya dengan pulangnya berlainan jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahari Id selalu membedakan jalan pergi dan pulang. Tapi kalau jalannya satu-satunya itu yang keliling Linggau dulu gitu ya. Dan kenapa kita melaksanakan sholat Id itu di lapangan, nggak di dalam masjid? Ya. Karena untuk bagi wanita yang ada halangan, dalam keadaan halangan, bisa datang ke tempat lapangan untuk mendengarkan khutbah. Kadang-kadang terbalik. Orang datang ke lapangan sholat, sudah sholat belum khutbah, udah pulang karena takut kedatangan tamu rumahnya. Sedangkan khutbah ini adalah hal yang sangat penting. Saking pentingnya syiar sholat Idul Fitri di khutbah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang sedang haid sekalipun untuk mendatanginya. Walaupun dia tidak ikut sholat, tetapi menghadiri khutbah idnya. Sampai jika dia nggak punya pakaian yang bagus untuk datang ke lapangan, saudaranya, rekannya, atau siapa saja boleh meminjamkannya untuk agar dia datang. Jadi nggak ada alasan kenapa nggak pergi. Saya ada halangan. Maka itu
dilaksanakan di lapangan. Ada juga sesuatu yang janggal atau tidak ada perintahnya tentang kewajiban ziarah kubur dan halal bihalal. Biasanya Idul Fitri itu identik untuk melaksanakan ziarah kubur. Dan ada lagi orang modern halal bil halal. Kalau ada halal bil halal berarti haram, ada haram bil haram. Enggak ada. Tadi dikatakan tentang minal aidin wal faizin, yang diartikan mohon maaf lahir batin. Ungkapan ini bukan dari Al-Quran dan hadis, hanya pepatah orang bijak. Orang-orang aja yang bikin. Perlu nggak dikatakan? Kalau mengikut orang-orang ya udah, kalau mengikut Rasulullah enggak. Itu kan seperti syair saja. Artinya juga nggak sama. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin itu nggak ada. Itu hanya kayak pantun saja. Apa yang kita ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kamu dan ibadah kami. Semoga Allah menerima ibadah kami dan kalian semuanya. Ini sampai di lagu-lagu kan, minal aidin wal faizin. Ya, itu. Jadi bayar zakat jangan lupa. Berapa bayar zakat? Ya perhitungannya itu 2,5 kilo lah ya. Kalau di waktu zaman Rasul nggak ada kiloan, jadi pakai ukuran naik. Kalau kita 2,5 kilo lah. Apa yang kita harus berikan? Makanan yang apa yang kita makan. Kalau berasnya kalau diganti dengan uang, ada sebagian ulama bilang tidak boleh. Ada yang sebagainya ulama boleh. Tapi yang bagus yang sebenarnya itu adalah makan yang sudah jadi, sudah bukan merupakan uang. Kalau kita beras. Nah, berasnya itu juga beras apa yang kita makan. Kalau kita beras makan harganya 15.000, untuk zakat harganya 10.000, itu penipu. Allah nggak bisa ditipu. Malah boleh kalau kita makan yang harga 10.000, yang kita kasih harga 15.000, yang lebih bagus, lebih baik. Jadi harus sama. Larangan mutlak tentang membayar dengan uang tidak, tapi karena ada khilafiyah di situ. Maka kita usahakan membayar dengan apa yang kita makan. Kalau tidak juga, ya udah. Kalau terpaksa apa? Yang memudahkan untuk kalau susah membawa makan makanan itu fitrah itu zakat fitrah itu beras itu dibawa habis subuh dikasihkan antara, boleh diwakilkan atau diminta tolongkan kepada amilin. Itulah tugas amilin, yaitu membagikan zakat. Nah, itu sifatnya belum membayarkan zakat, tetapi menitipkan zakat kepada amilin. Nah, amilin bertanggung jawab
menyerahkannya itu pada waktu yang telah ditentukan. Kalau enggak, amilinya nanggung resikonya, nanggung dosanya. Tapi yang berzakat sudah karena memberikan, maka itu cari amilin yang terpercaya yang menjalankan sunnah. Jangan amilinan, ya. Harus dilaksanakan itu. Jadi bagi anak-anak yang mau zakat seperti biasa, silakan kepada amilin yang ada di Masjid Yausuna di Az-Zahira. Insyaallah kalian punya zakat akan kita laksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Berapa? 2,5 kilogram. Hitung saja berapa harga yang kita makan, kalikan dengan kalau uang dikasihkan. Alangkah baiknya diberikan makanan atau beras. Kalau makanannya jagung, ya nggak boleh, boleh dikasih jagung. Oke, itu saja. Kita akhiri materi daripada pesantren Ramadan. Episode yang terakhirnya nanti adalah tanya jawab, ya, yang sudah diberikan, walaupun kakek sudah menjawab secara di WA, supaya kawan-kawan kalian semua juga bisa memahami, mendengar atas jawaban ini, jawaban pertanyaan ini. Maka nanti kita sambung di episode yang terakhir. Saja aku lu qauli hadza wa astaghfirullakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.